reaksi antigen antibodi. Yang pertama, di sini kami akan membahas tentang definisi antigen dan definisi antibodi. Antigen adalah bahan yang dapat merangsang respon imun dan dapat bereaksi dengan antibodi. Sedangkan antibodi adalah protein yang terdapat pada darah atau kelenjar tubuh lainnya dan digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasi dan menetralisasikan benda asing seperti bakteri, virus, dan lain-lain. Kemampuan antigen untuk berikatan dengan antibodi yang sesuai atau limfosite yang sudah disensitisasi. Imunogenitas hapten. Sedangkan berdasarkan pada aktivasi sel T dalam memicu imunitas humoral itu dibagi dua, yaitu TDAG atau thymus dependent antibody dan TIAG atau thymus Determinan antigen atau epitop adalah bagian dari antigen yang dapat beraksi dengan antibodi. Antigen dapat memiliki satu atau lebih epitop, kemudian umumnya antigen itu memiliki banyak epitop multivalen. Dan berikut adalah gambar-gambarnya dari antigen. Determinan antigen atau epitop. Berikutnya ada jenis antigen berdasarkan determinannya atau epitopnya, yaitu unideterminan univalen merupakan jenis epitop 1 dan jumlahnya 1. Kemudian unideterminan multivalen itu merupakan jenis epitop 1 dan jumlahnya lebih dari 1. Setelah itu multideterminan univalen merupakan jenis epitop lebih dari 1 dan jumlahnya 1. Kemudian multideterminan multivalen merupakan jenis epitop lebih dari 1 dan jumlahnya lebih dari 1. Selanjutnya yaitu bahan kimia antigen. Yang pertama adalah protein. Ini bersifat imunogenik, artinya sifat senyawa yang dapat merangsang pembentukan antibodi spesifik yang bersifat protektif dan peningkatan. Umumnya multideterminan dan univalen, termasuk juga toksin mikroba dan enzim. Kemudian yang kedua adalah polisakarida, pada umumnya bersifat imunogenik. Glikoprotein dapat menimbulkan respon imun, terutama pembentukan antibodi. Respon imun yang ditimbulkan golongan darah A, BO mempunyai sifat antigen dan spesifitas imun yang berasal dari polisakarida pada permukaan sel darah merah. Yang ketiga yaitu lipid, ini bersifat kurang imunogenik, tetapi bisa menjadi imunogenik bila berikatan dengan karier protein. Lipid ini juga dianggap sebagai hapten, contohnya yaitu sphingolipid. Kemudian yang keempat adalah asam nukleat.
ini juga bersifat kurang imunogenik. Tetapi bisa juga menjadi imunogenik bila berikatan dengan protein, karier protein. Ini contohnya yaitu DNA pada SLE atau respon imun terhadap DNA terjadi pada penderita dengan SLE. Reseptor antigen. Ada 3 elemen yang dapat mengenal dan mengikat antigen. Yang pertama, antibodi. Antibodi berikatan dengan antigen jaringan. Antibodi berikatan dengan antibodi yang bebas dalam cairan akan membentuk soluble Ag atau antigen terlarut. Kemudian interaksi pada epitop. Epitop merupakan bagian antigen yang dapat membangkitkan respon imunitas atau dengan kata lain dapat menginduksi pembentukan antibodi. Yang kedua, TCR atau T-cell receptor. Ini terdapat pada limfosit T, interaksi dengan segmen asam amino Ag, dan tidak dapat bereaksi langsung dengan antigen soluble, karena sel T berikatan dengan fragmen atau peptida yang dipresentasikan oleh APC atau sel berinti melalui molekul MHC. Yang ketiga, MHC, molekul lain untuk interaksi antigen dengan TCR. Molekul MHC ini menentukan bagian dari protein yang akan dikenali sebagai benda asing. MHC ini adalah molekul-molekul pengangkut. MHC juga terdiri atas 2 kelas. Kelas yang pertama yaitu berfungsi sebagai pengenal antigen untuk sel T pembunuh. Yang kedua berfungsi sebagai pengenal antigen untuk sel T pembantu. Selanjutnya, interaksi antigen antibodi. Pada gambar ini dijelaskan bahwa tubuh memproduksi jutaan jenis limfosit yang berbeda. Kemudian, antigen memilih limfosit yang tepat dan berikatan. Limfosit yang terpilih memperbanyak diri membentuk klon dari sel-sel yang peka. Umumnya berubah menjadi sel-sel plasma dan mensintesis antibodi yang mempunyai ikatan yang sesuai dengan tempat yang cocok. Beberapa tetap sebagai limfosit memberi tubuh suatu memori imunologis dan imunitas. Di bawahnya adalah gambar dari antibodi. Reaksi antigen-antibodi, bila banyak antibodi dan antigen yang terikat bersama, maka dapat terjadi penggumpalan. Selanjutnya, di dalam tubuh manusia, antibodi dihasilkan oleh organ limfoid sentral yang terdiri atas sumsum tulang dan kelenjar timus, terutama oleh sel-sel limfosit. Ada 2 macam sel limfosit, yaitu sel limfosit B dan sel limfosit T. Kedua sel ini bekerja sama untuk menghasilkan antibodi dalam tubuh. Baik antibodi maupun antigen, keduanya mempunyai hubungan spesifik yang sangat khas. Keadaan ini terlihat sewaktu antigen masuk ke dalam tubuh. Saat itu, dengan seketika sel limfosit T mendeteksi karakteristik dan jenis antigen. Kemudian, sel limfosit T bereaksi cepat dengan cara mengikat antigen tersebut melalui permukaan reseptornya. Setelah itu, sel limfosit T membelah dan membentuk klon. Sementara pada permukaan membrannya menghasilkan imunoglobulin monomerik. Berikutnya, molekul antigen dan molekul antibodi saling berikatan, dan ikatan kedua molekul ini ditempatkan pada makrofagnya. Secara berurutan, makrofagnya menghadirkan antigen pada sel limfosit B. Lantas, sel limfosit B berproliferasi dan menjadi dewasa, sehingga mampu membentuk antibodi untuk masing-masing antigen. Faktor-faktor yang mempengaruhi antigenitas atau imunogenitas, yaitu foreignness sama dengan self atau non-self, yaitu determinan antigen atau epitop, ukuran molekul, komposisi atau struktur kimia, struktur fisika yaitu partikel lebih dari solup, denaturasi lebih dari alamiah, degradabilitas Ag sama dengan ABC, dosis, route, sukutan lebih dari IF, lebih dari intragastrik, adjuvan, genetik, umur.
Sumber antigen. Yang pertama, eksogen, jenis banyak jenis, contoh mikroorganisme, polen, polutan, obat-obatan. Arti klinis, kerentanan terhadap infeksi, penyakit dengan mediator imunologis. Kedua, endogen, jenis seno atau hetero antigen, contoh ag jaringan yang cross reaction. Arti klinis, glomerulonefritis, demam rematik. Yang ketiga, autolog, jenis autoantigen idiotik, contoh ag organ spesifik antigen spesifik IG. Arti klinis, penyakit autoimun. Yang keempat, allogeneic, jenis allo atau isoantigen, contoh golongan darah MCH atau HLA. Arti klinis, penyakit hematolitik pada neonatus, RX transfusi, RX transplantasi. Super antigen atau SIG. Super antigen adalah kelas antigen yang menyebabkan aktivasi non-spesifik T-sel berakibat aktivasi sel T oklional dan pelepasan sitokin yang pasif. SIG dapat diproduksi oleh patogen mikroba termasuk virus, mikroplasma, dan bakteri sebagai mekanisme pertahanan terhadap sistem kekebalan tubuh. Antigen normal mengaktifasi dari 0,001 sampai dengan 0,0001% sel T. SIG mampu mengaktifasi hingga 20% dari sel T di dalam tubuh. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang antibodi. Antibodi adalah zat kimia yang beredar di aliran darah dan termasuk sebagai bagian dari sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Antibodi dibuat oleh sel darah putih sebagai respon tubuh untuk melawan bakteri, virus, dan zat beracun yang dapat menimbulkan berbagai penyakit dan infeksi. Untuk lebih detailnya, silakan simak penjelasan berikut ini. Pembahasan tentang antibodi. Antibodi itu sendiri adalah grup polipeptida yang biasa disebut dengan IG atau imunoglobulin. Antibodi merupakan molekul glikoprotein solubel yang berbentuk Y pada permukaan sel B yang digunakan oleh sistem imun untuk mengidentifikasi dan menetralkan benda asing seperti virus dan bakteri. Antibodi diproduksi oleh sel plasma untuk merespons stimulus antigenik, contohnya bakteri, virus, parasit, atau transplantasi. Kemudian disekresi ke dalam darah atau limfe. Antibodi itu mengikat secara spesifik, yaitu menetralkan atau mengeliminasi. Antibodi di dalam tubuh mengandung jutaan sel B yang berbeda, masing-masing mampu merespons satu antigen tertentu. Stimulasi fagositosis dan aktivasi PLN. Yang keenam, aktivasi sel mas. Selanjutnya, kelas dan subkelas IG. Yang pertama, IgG, yaitu terbanyak terutama di cairan ekstravas dan netralisasi toksin mikroorganisme, dan juga
dapat melewati plasenta dan saluran cerna neonatal. Yang kedua IgM, yaitu pentamer intravas dan diproduksi saat dini respon imun. Dan juga pertahanan utama pada bakteriemia, agglutinasi, dan sitolisis. Yang ketiga IgE, yaitu degranulasi mastosit dan pelepasan mediator inflamasi. Yang keempat IgD, yaitu pada permukaan limfosit berperan sebagai Ag. Yang kelima IgA, yaitu pertahanan permukaan luar tubuh dan monomer dan bergabung dengan komponen sekretory dan dimer. Selanjutnya, varian struktur imunologi. Yang pertama terdapat isotip. Isotip yaitu varian Ig berdasarkan perbedaan struktur daerah konstan rantai berat yang terdapat pada setiap individu. Contohnya IgG, IgA, IgD, IgE, dan IgM. Yang kedua ada alotip. Alotip adalah varian rantai berat yang disandi oleh gen alel atau alternatif pada satu lokus gen. Contohnya GM, AM, dan KM. Yang ketiga terdapat idiotip. Idiotip merupakan determinan antigen pada satu antibodi dikenal oleh reseptor spesifik antigen lain berupa antibodi atau antibiotip atau TCR. Ini merupakan suatu skema antigen masuk ke dalam tubuh. Jadi pertama-tama ada suatu antigen masuk ke dalam tubuh. Lalu sistem imunitas tubuh merespon masuknya antigen tersebut dengan merangsang antibodi dan juga mengaktifkan sel darah putih yang disebut dengan limfosit B. Di dalam sel limfosit B terdapat memori sel, di mana memori sel berupaya untuk mengenali antigen yang masuk, kemudian disimpan dalam ingatan agar apabila antigen tersebut masuk kembali bisa cepat dikenali oleh sistem imun tubuh. Setelah itu, antibodi akan berikatan dengan antigen sehingga membentuk suatu gumpalan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan makrofag dalam menghancurkan antigen tersebut. Setelah itu terjadi peningkatan fagositosis. Proses fagositosis adalah suatu proses untuk menghancurkan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Proses fagositosis sendiri menyebabkan penggumpalan antigen dan inaktivitas racun bakteri. Kemudian tubuh mengaktifkan aktivasi seluler yang bergantung pada antibodi dengan dibantu NK cell. Cara kerja NK cell atau natural killer cell yaitu merespon mikroba intraseluler dengan cara membunuh sel terinfeksi dan memproduksi sitokin, sehingga makrofag bisa aktif dan memicu terjadinya degranulasi sel mas. Degranulasi sel mas menyebabkan aktivasi komplement, yaitu saat dimana antibodi mengaktifkan protein komplement yang dapat menghancurkan bakteri dengan cara membuat lubang pada membran sel bakteri. Sintesa antibodi. Limfosit B terdapat pada sel plasma, dan untuk perkembangan sel B dari sistem sel melalui 4 tahap. Tahap pertama, sistem sel B lanjut dengan bantuan gen BH dan JH
ketiga, pre-sel B untuk mengekspresikan heavy chain pada sitoplasma dan permukaan sel. Tahap keempat, sel B imatur untuk mengekspresikan heavy chain dan L chain sebagai molekul immunoglobulin M pada permukaan sel. Juga ada sel B mature untuk mengekspresikan immunoglobulin M dan immunoglobulin D. Dan sitokin TH untuk menginduksi isotip switching pada immunoglobulin G, immunoglobulin A, dan immunoglobulin E. Nomenklatur. Sistem nomenklatur dibuat berdasarkan kesepakatan para ahli imunologi terhadap penemuan antibodi monoklonal terhadap molekul permukaan limfosit B, T, makrofag, neutrofil, dan sel NK. Tanda tersebut ditandai dengan nomor urutan CD, yaitu cluster of differentiation dan cluster of designation. Penomoran CD sampai dengan tahun 2004 sampai 168. CD awalnya digunakan untuk grup atau cluster antibodi terhadap antigen yang sama, yaitu antibodi CD3, antibodi anti-CD3. OK merupakan molekul-molekul CD3. Yang terakhir yaitu dipergunakan untuk molekul homolog pada spesies yang berbeda terjadi konversi sekuen, struktur, dan asam amino selama evolusi. CD sebagai antibodi monoklonal. Yang pertama yaitu immunization wajib, diimunisasi dengan sel dengan epitop antigen dan sel limfa produksi antibodi. Yang kedua yaitu fusion sel limfa difusi dengan tumor sel B atau immortal dalam cairan polyethylene glycol dan membia, dan kelompok sel ditempatkan pada microwell cairan HUD dan menghasilkan sel hibridoma. Yang ketiga yaitu cloning sel hibridoma produksi single antibodi dari sel yang immortal. Yang keempat, clonal expansion produksi single antibodi yang spesifik secara terus-menerus. Yang kelima yaitu monoklonal produk. Terima kasih sudah menonton dari video kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum.